Teman-teman saudaraku sekalian, kalau saya diminta untuk menyampaikan nasihat, saya mau menasehati dengan 3 hal aja. Kita kalau habis lebaran gini nih, halal bihalal, istilah anak sekolah itu masuk tahun ajaran baru. Karenanya jadinya perlu dinasehatin sama kepala sekolah. Kita sebagai muslimah menuju kepada perjalanan akhir kita. Perjalanan akhir kita yaitu kematian. Kita semuanya nih lagi menuju kematian. Nah, itu ada 3 hal yang perlu dan saya harap bisa dijagain sama teman-teman semuanya dimanapun saja berada, termasuk di Australia ini ya. Yang pertama, bagusin niat hidup. Bukan mau sekedar hidup buat makan, buat minum, buat kawin, buat besarin anak, terus abis itu mati gitu. Enggak gitu. Kemarin saya waktu jalan-jalan sama Kak Wida juga sama Pipit dan kawan-kawan, ada gitu Kak Wida bilang tentang orang-orang yang di sini, tinggal di sini. Dia bilang, nih Ustazah, kerjaannya orang sini nih, makan-makan, kerja-kerja, minum-minum, mabok, udah gitu. Kayak nggak terlalu banyak visi misi kehidupan gitu ya. Mereka bekerja untuk bisa makan enak, untuk bisa punya tempat tinggal layak gitu. Kemudian habis itu kalau ada waktu senggang mereka pakai buat menghibur diri dengan cara minum-minum begitu kan, party-party. Habis itu datang masa tua meninggal. Kayak gitu aja gitu. Kalau dilihatin nggak jauh beda antara manusia sama hewan sama binatang. Tapi kita sebagai umat Islam punya visi misi yang jelas. Kita hidup buat Allah. Kita hidup buat nyari ridha Allah. Kita hidup buat nyari Allah ridha, Allah senang sama kita sampai kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Itu yang kita minta, itu yang kita mau, itu yang kita harap. Karena kalau kesenangan dunia ini segitu-gitu aja. Saya udah ketemu banyak orang kaya, orang cantik, pejabat, orang yang pintar, orang yang segala macamnya orang. Kalau bicara dunia, kesenangan dunia tuh cuman segitu-gitunya aja. Makan, tidur, gitu kan? Sama apa lagi? Kawin mungkin. Gitu ya. Cuma segitu-gitu aja gitu. Tapi kesenangan akhirat itu memang benar-benar kesenangan yang dari Allah. Senangnya baca salam kepada Nabi. Nah, itu rasa yang mereka nggak punya gitu. Senangnya sujud. Saya ingat beberapa tahun lalu saat umi saya masih hidup, umi saya sakit yang membuat beliau nggak bisa sholat dengan sempurna. Maksudnya ruku sujudnya, beliau sholatnya duduk gitu untuk waktu yang cukup lama. Sampai satu hari, alhamdulillah Allah kasih sembuh, beliau bisa sujud. Saat kali beliau bisa sujud, sholat sambil sujud, itu beliau sujud dengan nangis. Habis selesai sujud tuh beliau bilang, makasih ya Allah, bisa sujud lagi. Makasih ya Allah, alhamdulillah sama Allah dikasih bisa sujud. Ini kesenangan bisa sujud, bisa nyebut nama Allah, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa panggil nama Allah,
bisa solawatan, panggil nama Nabi Muhammad, itu bukan kesenangan kecil di dunia, sebelum nanti Allah ganjar di akhirat dengan kesenangan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, pernah nggak benci sama orang, sebel sama orang sampai nggak mau sebut namanya? Pernah nggak? Pernah nggak sebel sama orang, benci sama orang sampai nggak kepengen ketemu sama dia? Ngelihat mukanya tuh kita nggak demen gitu. Pernah, saya rasa normal, wajar aja kita sebel sama orang, kita nggak mau lihat mukanya dia, kan begitu. Allah tuh kayak gitu. Allah tuh kayak gitu, persis kayak gitu. Allah kalau benci sama seseorang, kalau sebel sama seseorang, kalau marah sama seseorang, Allah nggak biarkan orang tersebut menyebut nama Allah. Allah kalau nggak suka sama seseorang, nggak biarkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau kita masih sama Allah dikasih sholat, dikasih zikir, dikasih sebut-sebut nama Allah, dikasih baca maulid, baca salawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad SAW, artinya Allah cinta sama kita. Artinya Allah masih mau sama kita. Karena yang saya berulang kali sampaikan kepada semua jamaah majelis ya, dimanapun saja berada, ketika kamu sholat bukan hanya karena kamu mau sholat, akan tetapi karena kamu bernilai di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkanmu untuk menghadapkan diri padanya. Di saat seseorang sama Allah nggak dikasih sholat, di saat orang lagi nggak sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, akan tapi karena dia tak lagi bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Jadi alhamdulillah kita dikasih iman, dikasih Islam, tinggal di negeri yang mayoritasnya non muslim, tapi sama Allah diizinkan untuk ingat Allah, untuk nyebut nama Allah. Teman-teman saudara sekalian, yang menciptakan semua orang di atas muka bumi ini Allah loh. Allah kan yang nyiptain orang negara mana semua Allah. Yang menciptakan suku mana semua Allah. Yang menciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, Allah SWT yang nyiptain semua. Tapi Allah gak kasih mereka kenal siapa Tuhannya. Tapi Allah gak kasih mereka izin untuk menyebut-nyebut namanya. Dan kamu, saya, kita semua adalah sedikit dari hamba-hamba Allah yang diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Alhamdulillah. Ada dulu seorang ahli maksiat Islam, tapi dia ahli maksiat, sukaannya party-party, sukaannya pesta-pesta. Zaman dulu ini ya, diceritakan sama guru saya Habib Umar bin Hafid kisah ini, dan juga pernah saya baca di kitab, salah satu kitab. Ada seorang di masa lalu di Islam, tapi dia enggak ingat sama Allah dan enggak ibadah, ahli maksiat. Sampai malaikat bilang sama Allah dari zaman Bani Israel. Jadi salah satu dari kisah-kisah yang diceritakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kerjaannya hidupnya maksiat terus-terusan. Malaikat kesel. Kata malaikat, ya Allah, ini orang satu ini kita hancurkan aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, tungguin. Satu malam habis pulang dari pestanya, dia pulang ke rumah dalam keadaan tidur. Semua pelayannya, semua orang-orangnya dia, teman-temannya dia semua udah keluar dari kamarnya. Dia pun tidur. Tengahan tidur, salah satu dari urat nadinya, salah satu dari urat-urat dalam tubuhnya dipencet, ditahan, sampailah kram badannya. Kesakitan luar biasa. Saat dia dalam kesakitan seperti itu, dia panggil pelayannya, nggak ada yang nyaut. Dia panggil teman-temannya,
suaranya memang kecil, parau, gak ada juga yang denger, gak ada yang nyamperin dia. Kesakitan luar biasa, dia berusaha menggerakkan badannya, susah banget badannya gerak karena kram yang sangat sakit. Saat-saat seperti itu dia hanya bisa menangis, kemudian ingat sama Allah. Kita memang kadang-kadang kalau lagi sakit, kalau lagi sulit, kalau lagi hati gak karu-karuan, lebih gampang ingat sama Allah. Makanya kadang-kadang kalau lagi dikasih kesulitan, jangan-jangan kita selama ini kurang cepat ingatnya sama Allah. Akhirnya sama Allah dikasih kesulitan biar kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang kata Nabi Muhammad, seringkali tanda Allah cinta sama seseorang adalah orang tersebut dikasih ujian. Biar dia ingat sama Allahnya banyak, biar dia nyebut nama Allahnya banyak. Jadi dia pun mulai memanggil, ya Allah, ya Allah, si orang tadi ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan Allah menjawabnya. Katanya Allah, labbaik ya abdi, labbaik wahai hambaku, kemana saja kamu selama ini tak pernah mengingatku. Masya Allah. Indah muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Enak muamalah sama Allah. Orang kita berbuat baik sama dia 100 kali, berbuat salah kepadanya 1 kali, bisa lupa kebaikan kita 100. Tapi Allah kebalik. Kita bikin salah 100 kali, kemudian kita taubat, mohon ampunan, datang kepada Allah, Allah bisa menghapuskan dosa kita 100 hanya karena kebaikan 1 kali. Nikmat muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Enak berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Nih, teman-teman nih, tinggal di negeri yang mayoritas non muslim. Itu katanya Sayyidina Ali ketika dibilang, kenapa zikiran di pasar lebih banyak pahalanya daripada zikir di rumah? Sebab orang di pasar seringnya lupa sama Allah. Jadi kalau kita jadi orang yang ingat sama Allah, di antara tengah-tengah orang yang lupa sama Allah, itu kita kayak pelita cahaya di tengah kegelapan, langsung kelihatan. Jadi kalau teman-teman nih, semuanya gelap semua, misalnya tetangga nggak beriman sama Allah, nggak nyebut nama Allah tentu aja. Kamu kebangun di waktu malam, jadi orang yang ingat sama Allah, nyebut nama Allah, mau bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu bilang ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dalam hadis qudsi sampaikan, seruanmu memanggil namaku adalah jawaban dariku. Sebab kita nih nggak bisa sebut nama Allah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala yang memang mau menjawab panggilan kita. Fadkuruni, kata Allah, Al-Qur'an. Kamu sebut namaku, aku akan sebut namamu. Jadi teman-teman yang tinggal di negeri yang mayoritas non-muslim punya kesempatan besar untuk cari muka di hadapan Allah, untuk diperhatikan sama Allah. Sebab yang lain lagi gelap, kemudian kamu jadi satu-satunya cahaya. Kamu akan jadi seseorang yang sangat mungkin dipandang Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan penuh cinta. Sangat mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala menghadapkan rahmatnya, karunia-Nya kepadamu. Benerin niat. Hiduplah untuk Allah. Hiduplah untuk Allah. Dalam segala hal kita kerjakan semuanya lillahi ta'ala. Kita berbuat baik sama orang-orang, sama non-muslim sekalipun, kita tetap baik sama mereka. Sambil doakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada hamba-hambamu ini ya Allah. Hidup untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala.
Saya setahun yang lalu di Jepang, pergi ke Jepang. Di Jepang ada yang masuk Islam, ada yang minta ditalkin. Sebenarnya dia asalnya nggak minta ditalkin, tapi minta tanya-tanya urusan agama Islam. Saya jawab, sudah saya jawab, kemudian akhirnya talkin syahadat. Saya tanya, apa yang bikin kamu senang sama Islam? Dia bilang, orang Islam itu tulus, mau berbuat baik sama siapapun tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Dia bilang sampai saya heran gitu. Saya tanya sama dia, sama orang Islam teman-temannya dia ini. Kebetulan dia berkawan sama orang-orang Islam, orang-orang Indonesia. Terus dia bilang gitu, kenapa kamu baik banget sama saya padahal saya nggak pernah kasih kamu apa-apa, saya nggak pernah buat baik sama kamu. Dia jawab, dia bilang karena Allah Tuhan saya memerintahkan saya untuk berbuat baik pada semua hamba-hambanya, pada semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Jadi apa yang kamu harapkan? Dia bilang, saya ngarepin Allah ridha sama saya, Allah cinta sama saya. Dia bilang hal itulah yang membuat saya tertarik dari Islam. Senang banget punya hati yang bisa selalu berbuat baik pada siapapun, bukan mengharap kebaikan dari orang itu, dibalas kebaikan, akan tetapi mengharap kebaikan dari Allah SWT. Saya pernah juga ada seseorang datang ke rumah saya minta ditalkin syahadat. Saya tanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Dia bilang, saya nih ustazah kerja, dia bilang, di Jakarta, tapi saya nggak bisa, saya kontrak rumah, kontrak kamar, tapi saya nggak bisa bayar sendiri. Jadi saya satu kamar berdua, share gitu kan. Dia bilang teman saya itu saya nggak bisa milih, jadi saya selalu berapa kali itu sekamar sama orang Islam. Dia bilang yang terakhir ini saya sekamar sama satu orang Islam, dia berjilbab gitu, dan dia rajin sholat, rajin ibadah. Bilang satu hari saya lagi ada masalah sangat berat, saya nangis di tempat tidur saya. Dia bilang, saya marah banget, saya kesel banget, saya nangis tempat tidur saya, sampai akhirnya teman saya datang malam-malam itu. Saya pun diem, maksudnya nggak mau kedengeran suaranya, jadi teman saya itu nyangkain saya udah tidur. Dia siap-siap pergi kamar mandi, habis itu dia sholat, mungkin sholat isya atau sholat witir, wallahu alam. Tapi dia bilang ketika dia sholat, saya berbalik, saya liatin belakangnya, arah belakangnya, saya liatin aja dia sholat ini dari samping. Dia bilang saya liatin, terus saya bilang waktu itu saya ngeliatin dia sholat dan hati saya jadi tenang. Sejak hari itu, tiap kali saya galau, tiap kali saya gelisah, tiap kali saya marah, saya tungguin teman saya sholat. Tiap kali saya liatin teman saya sholat, saya tenang, saya enak, saya senang. Saya pun bisa tidur, saya pun bisa menyelesaikan masalah-masalah saya dengan benar. Dia bilang itu terjadi berminggu-minggu lamanya, berbulan bahkan lamanya. Dia bilang sampai saya mikir, ya Tuhan, kalau baru lihat aja seneng, apalagi ngerjainnya. Jadi ustazah, tolong talkin saya syahadat karena saya pengen ngerjain sholat. Subhanallah, kita nih alhamdulillah dipilih Allah SWT, nggak pakai nyari, nggak pakai susah. Alhamdulillah, dinikmatin Islamnya, seneng jadi orang Islam. Teman saya Ustadzah Najibah dari Liverpool, dia cerita Liverpool Inggris, bukan karena di sini juga ada Liverpool. Iya. Sebelum dikirain Liverpool sini, saya bilang dulu Liverpool Inggris.
Dia bilang, saya pernah satu hari ada di jalanan yang sangat sibuk di negeri saya. Dia bilang, saya liatin aja orang-orang. Saya liatin aja. Ini kayaknya nih di antara mereka nih ada yang lagi mikirin bosnya yang galak. Ada yang lagi mikirin pacarnya yang selingkuh. Ada yang lagi mikirin gajiannya yang gak cukup. Ada yang lagi mikirin pengen liburan kemana tapi uangnya belum cukup gitu. Ada yang lagi mikirin baju, ada yang lagi mikirin tas, ada yang lagi mikirin sepatu. Terus saya lihat diri saya, dan saya lagi mikirin yang menciptakan itu semuanya. Saya ada di jalanan sini, dan saya sedang ingat sama yang menciptakan seluruh dunia dan isinya. Saya lagi ingat sama Allah. Dia bilang, saat itu saya membusungkan dada saya, sembari saya berkata, terima kasih ya Allah, telah kau pilih saya di antara sekian banyak hamba-hambamu untuk dapat mengenalmu ya Allah, untuk beriman padamu, untuk mencintaimu, untuk menyebut-nyebut namamu, untuk sujud hanya kepadamu, untuk sibuk hati ini dengan mengingatmu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Hidup buat Allah. Enak teman-teman, enak, senang hidup buat Allah. Sebab kalau saya liatin orang yang hidupnya buat dunia, banyak yang kecewa. Karena ternyata setelah dapat dunianya nggak sebegitu senangnya. Banyak yang kecewa. Orang yang hidupnya buat suaminya, banyak yang kecewa. Orang yang hidupnya buat anaknya, banyak yang kecewa. Apalagi orang yang hidup mau nyari kesenangan dirinya sendiri. Waduh, udah tuh, kecewa hidupnya. Pengennya sehat, ternyata Allah kasih sakit. Pengennya dicintai sama orang, ternyata malah dibenci sama orang. Kan begitu? Dunia, seapa-apanya dunia begitu isinya. Tapi kalau kita hidup buat Allah, adalah di dunia senang, di akhirat apalagi. Di dunia senang, di akhirat apalagi. Apalagi kalau kita deketin Allah terus-terusan dengan amal soleh kita, nanti lama-lama Allah cinta. Dalam hadis, ini hadis favorit saya nih. Hadis favorit saya. Ditulis sama Imam Ghazali di awal kitab Bidayatul Hidayah. Hadisnya cukup panjang, bunyinya begini. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Orang bisa dekat denganku, kata Allah, caranya adalah dengan melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Aku kalau lihat ada orang, apa yang aku perintahkan dilaksanakan, apa yang aku larang dijauhi, dia akan dekat denganku. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Namanya hadis qudsi ini ya. Hadis tapi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, apabila aku lihat seorang hamba mendekat padaku dengan yang sunnah sesudah yang fardu, mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad, mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad, hatinya selalu ingat Allah, akhlaknya kayak akhlaknya Nabi Muhammad, berbuat baik sama setiap orang, sholatnya selain yang fardu ditambah dengan yang sunnah, bangun di waktu malam tahajud, dikerjakan yang sunnah-sunnah, sedekahnya dan lain seterusnya, dia sama suaminya bagus, sama anaknya benar, dia jalankan hidup sesuai dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, cara hidupnya Nabi Muhammad. Kata Allahumma zalal 'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau aku lihat seorang hamba mendekat padaku dengan yang sunnah sesudah yang fardu dia laksanakan, aku akan cinta padanya. Kalau udah dicinta sama Allah, gimana hasilnya? Fa idza ahbabtuhu
kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bihi wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan letakkan cahaya di matanya sehingga dia melihat dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di telinganya, dia mendengar dengan telingaku, dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di lisannya, dia berkata dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di tangannya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan letakkan cahaya di kakinya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyanna. Apabila dia minta padaku, bahkan sebelum tangannya menengadah, aku sudah beri padanya. Apabila dia mohon perlindungan padaku, bahkan sebelum lisannya menyampaikannya, aku akan hindarkan dia darinya. Orang kalau dicinta sama Allah, hiduplah sebagai pecinta, hiduplah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan rugi teman-teman, nggak akan rugi. Hidup di dunia senang, di akhirat senang, saat mati senang, di mahsyar senang, saat timbangan senang, saat lewat jembatan senang, bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu satu, benerin niat, niatlah hidupmu ini di dunia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, jangan tinggalin ibadah yang taat sama Allah, yang taat sama Allah. Apapun perintah-perintah Allah jalanin aja. Baik perintah yang langsung kepada Allah, kayak perintah sholat, zakat, puasa. Perintah-perintah Allah SWT, kayak tutup aurat dan seterusnya. Semua perintah Allah kita bilang aja sami'na. Kita dengar Allah perintahkan, kita taati. Ataupun perintah yang Allah perintahkan kita untuk berbuat kepada orang lain. Allah nyuruh kita buat sama orang tua yang bakti. Allah perintahkan kepada suami yang benar, itu kan? Kita muliain suami kita muliain. Bukan karena siapa suami kita atau karena pengen dapat apa dari suami kita, bukan. Tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalani aja. Enak pasti hasilnya. Kata Allah bilang wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa, yang jalanin perintah Allah, yang jauhin larangan Allah, akhirnya akan selalu bagus. Ceritanya itu, bagian akhirnya itu ujungnya enak gitu. Kita kan kepengen hidup kita nih apa-apaan akhirnya enak gitu. Cerita kita nggak kepengen tuh berakhir dengan kesedihan, kan kita nggak mau. Kita pengen segala sesuatu urusan kita kalau ada masalah atau apapun, yang menang kita, yang seneng kita, kan begitu. Nah itu kalau kamu pengen begitu, Allah kasih tahu wal aqibatu lil muttaqin. Akhir yang baik akan Allah berikan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Happy ending selalu Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa. Jadi jalanin aja. Jangan kasih diri tawaran untuk semua perintah Allah. Jangan yang kerjain apa enggak ya, udah kerjain aja. Ini suami nyusahin nih, sakit mulu nih, tinggalin apa enggak ya, jangan. Kasian bener suaminya, lagi sehat, lagi banyak duit, dia giliran lagi sakit ditinggalin, kesian bener. Saya teleponnya diblok. Saya mewakili para suami nih ya, jangan ditinggalin kalau lagi susah, kesian. Anak-anak juga begitu gitu. Jangan kasih diri pilihan, jangan. Tetap urusan Allah nomor 1.
biar kita selalu jadi nomor satu di hadapan Allah. Biar urusan-urusan kita diutamakan oleh Allah, kita pun juga harus mengutamakan Allah. Dan yang terakhir, teman-teman saya sekalian, nasihat saya, gak usah panjang-panjang, takut waktu asarnya udah ini ya, cepat waktu maghribnya di sini. Yang terakhir saya minta kepada teman-teman sebagai nasihat terakhir nih, hatimu itu jagain, jangan punya rasa-rasa yang gak bagus sama orang, jangan benci-benci sama orang. Hati kita itu pantasnya tuh rahmat sama setiap orang gitu. Saya pernah baca tulisan gini nih, tulisannya Rumi, bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat siapapun dikesianin sama Nabi. Nabi tuh gitu tuh. Bahkan lihat orang yang mau bunuh Nabi sekalipun Nabi kesian sama dia. Nabi kesian. Gimana kesiannya? Mikirin akhirnya. Ya Allah, nih orang kalau punya hati kayak begitu kan akhirnya neraka. Ya Nabi kesian sama dia. Kesian. Didoain. Ditaruhin tangan beliau di dadanya. Alhamdulillah tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat Nabi lagi sendirian di depan Ka'bah, punya rencana mau bunuh Nabi Muhammad, mau cekik Nabi Muhammad dari belakang. Tapi Nabi tahu. Jadi sama Nabi ditegur, tapi dia tetap aja dengan perasaannya seperti itu. Akhirnya Nabi berdiri, kemudian Nabi liatin dia. Ya Alhamdulillah. Labbaik ya Rasulullah. Mada haddatsa bihi nafsak? Kamu lagi ngomong apa dalam hatimu? Rencana kamu tuh apa? Inilah astaghfirullah, saya dari tadi lagi istighfar, lagi mohon ampun sama Allah. Pura-pura tawaf. Nabi pandangin dia. Nabi tahu hatinya kepengen ngebunuh Nabi Muhammad. Nabi letakkan tangannya di dada orang tersebut. Kita kan kalau lihat orang benci sama kita di dunia biarin aja, tar di akhirat. Jangan suka gitu kan? Jangan suka gitu. Tapi Nabi nggak gitu. Sama orang yang bahkan hendak membunuh beliau, beliau nggak mikir, ya udah dibiarin aja dah, di dunia mah nggak ngaruh juga. Tar aja deh di akhirat dia dibakar, dia tahu siapa saya. Kayak gitu Nabi, kayak gitu. Nabi letakkan tangannya di dada orang tersebut. Alhamdulillah, diletakkan tangan, didoa-doain sama Nabi, dipandang dengan penuh cinta, penuh sayang. Alhamdulillah cerita, wallahi thumma wallah ma rafa'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min sadri illa wa huwa ahabbul mahbubin 'indi fid dunya. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi mengangkat tangannya dari dadaku melainkan setelah Allah menjadikan Nabi Muhammad manusia yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Itu Nabi Muhammad. Hatinya nggak punya rasa benci terhadap siapapun. Rahmat terus sama orang. Rahmat terus. Kasihan aja sama orang. Itu kalau kamu punya itu, punya hati yang penuh cinta, penuh sayang, nggak pernah benci sama siapapun, kamu layak untuk jadi juara di akhirat nanti. Sebab Allah bilang yauma la yanfa'mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti enggak selamat orang bawa harta, enggak selamat orang bawa anak. Yang selamat orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang benar, hati yang selamat. Yang selamat hatinya sama mertua, sama ipar, sama saudara, apalagi sama suami, apalagi sama anak gitu. Sama anak kok kayak sama musuh, ngomel mulu. Ada tuh yang begitu di Jakarta. Sama suami kayak di adegan film horor. Sampai suaminya nggak mau nonton film horor sebab sehoror-horornya hantu, istrinya tetap lebih horor. Di Jakarta. Di sini nggak ada bedanya sih.
Iya. Yuk benerin hati, bagusin hati. Ingat, gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat bahwa nilai kita di sisi Allah tergantung dari bagaimana hati kita. Allah tidak memandang zahirmu, yang Allah pandang adalah hati. Makanya bagusin, kita punya hati, bagusin, benerin. Tiap kali ada kebencian, usir jauh-jauh, gak pantas ada di hati kita, gak pantas. Kita umat Nabi Muhammad, kita hamba Allah, ada perlu apa naruhin kebencian dalam hati kita kepada yang gak pantas buat dibenci. Kalau ada yang mau kamu benci, cukup satu aja, namanya syaitan. Kalau ada yang kamu mau benci, cukup satu aja, namanya. Jadi kalau mau benci sama orang, inget-inget dia setan apa bukan? Bukan. Kalau gitu jangan dibenci, udah gitu aja. Insya Allah. 3 hal itu mudah-mudahan bisa diamalkan, kamu akan selamat insya Allah. Bagusin niat, hiduplah buat Allah, nyari ridha Allah. Segala-gala diniatin nyari ridha Allah. Yang keduanya tadi, jangan tinggalin taat, sami'na. Dan yang terakhir, bagusin hati. Insyaallah, jangan taruh kebencian kepada siapapun. Semoga dapat diamalkan, semoga diberi kemudahan untuk dapat mengamalkannya. La hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'awwilana mu'amalat ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min bala'ik, wa awzi'na syukra na'ma'ik, wa adikna barda afik, wa halawata munajatik. Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha, wa minal adhani asfaha, wa minal a'mali azkaha, wa minal akhlaqi atyabaha, wa minal arzaki azzalaha, wa minal afiya akmalaha, minad dunya khairaha, wa minal akhirah na'imaha, bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.